truk dihadang-hadangin buat bikin konten. Kata yang barusan Mas Angga bilang seru. Nah memang anak-anak usia begini memang lagi nyari keseruan. Gak ngeri serunya ya. Iya. Kan kalau buat kita ya Mas Guru dan Mbak Guru gitu ya, termasuk orang tua, jangan kan cara kita membuat suatu pengajaran gitu ya, atau lingkungan di sekolah atau mungkin di rumah, jarang membangun keseruan ke mereka, jarang membangun tantangan-tantangan ke mereka. Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah ya Bunda, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan kami di Guru Kreatif di segmen Kadaus. Nah ini udah hadir lagi dedengkotnya Edu Sahabat yang biasa membawakan edukasi anak dan remaja. Kadaus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Habis kita bahas rumah-rumah kebakar. Insyaallah. Nah boleh sapa dulu ya. Silakan. Tadi nggak nyapa soalnya. Oh iya benar-benar kan? Silakan disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda dan Mas Guru dan Mbak Guru, pemirsa setia channel Guru Kreatif ID ya. Masya Allah. Segitu aja sih. Segitu aja. yang sehat. penting nyapa ya gitu ya, biar lebih dekat. Jangan lupa juga Mas Guru Mbak Guru ya Bunda follow IG-nya Kadaus ya. Ada di sini kita tulis, dan follow juga IG-nya Edu Sahabat. Ada di sini. Nah, Kadaus ada fenomena lagi. Insya Allah. Ini fenomena atau kejadian atau berita nih? Tahu fenomena takutnya banyak nih. Berarti banyak ya? Banyak. Oh, lagi lumayan jadi isu gitu ya. Oh. Baru-baru juga kejadiannya ada lagi gitu yang jadi kayak ada lagi. Fenomena challenge menantang maut yang dilakukan oleh beberapa oknum remaja dengan cara menghadang truk. Mungkin Kadaus juga pernah dengar. Ya kita lihat dulu beritanya kali ya. Iya boleh. Lihat dulu beritanya. Seorang remaja berusia 15 tahun tewas tertabrak truk di Jalan Otista Raya, Kelurahan Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang. Penyebab tewasnya remaja itu diduga karena membuat konten untuk diunggah di media sosial. Mencari jati diri lagi, ya, untuk biar dibilang eksis mungkin ya, biar tidak tertinggal sesuatu yang lagi hype mungkin. Truk dihadang-hadangin buat bikin konten. Sampai ya Masya Allah ya, sampai ada yang meninggal gitu ya. Sampai ada yang meninggal dunia. Banyak korbannya Kadaus. Dan ini terjadi di beberapa titik di berita yang kami dapat ya, yang pernah kami dengar gitu ya. Nah ini terlepas dari soal gadget, soal yang lain ya. Ini kan sebuah fenomena juga nih Kadaus yang apa ya, yang cukup meresahkan nih. Walaupun mungkin orang tua nggak deket banget tinggal sama lokasi banyak truk-truk lewat gitu ya, tapi kan bahaya juga gitu. Jangan-jangan ntar berebutan nyetopin Transjakarta misalnya gitu, atau nyetopin bis misalnya, bisa jadi juga gitu ya. Tapi kenapa sih nih bisa ada kayak gini gitu? Kalau dulu kan masih Om Telolet, Om kan cuman ngevideoin klaksonnya doang, ini nyetopin gitu. Itu kan kalau kita bicara logika kan ya udah jelas bahaya gitu. Ntar jangan nyetopin kereta misalkan gitu kan, ya nggak mungkin. Nah ini menurut pandangan Kadaus secara sudut pandang anak dan remaja. Iya. Kenapa sih bisa begini? Saya jadi teringat waktu saya usia remaja dulu, ada anak-anak seusia saya dulu waktu remaja itu menghadang truk juga ada. Oh udah ada. Tapi kan belum ada sosmed ya. Iya. Menghadang truk, diberhentikan terus dinaikin. Oh itu ngebak ya. Iya. Itu saya juga ngalamin tuh. Gitu ya. Iya. Terus menjadi suatu kesenangan lah. Mau numpang buat naik sebenarnya kan. Tapi padahal cuma nyampe sana terus balik lagi. Iya betul. Terus kadang bis juga pernah ada. Bis betul. Miringin gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian sekarang beda. Ada sosial media ya. Jadi kalau dulu itu naik ya, kemudian mereka udah sampai satu berani berhentikan, itu pun berhentikannya kan nggak di tengah ya. Iya. Kan ada di tengah ya. Iya ada. Tapi kan ada perhitungannya pasti. Iya betul. Dan itu kan biasa mobil bak-bak kecil ya. Betul. Gitu. Nah terus mereka naikin, kan naiknya tuh kan nggak nyampe 1 menit loh. Sebentar doang. Cepet-cepet kan gitu. Nah, serunya di situ doang sebenarnya. Nah itu kata yang barusan Mas Angga bilang seru. Nah memang anak-anak usia begini memang lagi nyari keseruan. Nyari yang seru gitu kan. Ketika mereka udah naik, agak ngeri serunya ya. Iya. Kan kalau
Bang, sebentar ya bang. Iya. Pelan-pelan bang, kita pada mau naik. Nah itu nggak ada seru. Nggak seru ya. Bang, berhenti kan. Set. Ilah nih naik apaan? Nah, turun lagi gitu. Nah mereka tuh maunya datang cepet-cepet naik. Kalau cepet-cepet. Nah, iya. Pas ada yang ketinggalan, ada yang dibully jadinya gitu ya. Jadi luar biasa lagi buat mereka gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka sebenarnya lagi nyari keseruan, ya kan? Terus yang berikutnya sekarang ada yang namanya sosial media. Ya, berkembang lah, menurut saya berkembang ya, karena keseruan ini udah jadi berbeda karena mereka pengen banyak dilihat semakin banyak orang lewat sosial media. Dengan cara ini berarti satu, mereka bisa di-like orang. Dua, mereka banyak di-share orang. Tiga, mereka semakin dikenal. Terkenal, nyari viral. Ya nggak usah sama orang yang dikenal jauh di mana lah yang like ya. Sekolah sebelah gitu, disebut namanya segala macam. Nah gitu. Itu jadi mereka nyari keseruan, kemudian pengen dikenal banyak orang lewat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu gitu ya. Terlepas dari yang Mas Angga bilang tadi pakai perhitungan apa enggak gitu. Karena seru, terus menantang, terus terkenal. Tapi apakah memang remaja itu sebegitu, dalam tanda kutip, sebegitu pendek cara berpikir bahwa yang penting seru dulu, tapi nyawa terancam gitu kan? Harusnya di usia-usia yang menghadang truk ini Kak Daus ini bukan anak SD nih. Betul. Yang ibaratnya mungkin nggak terlalu tahu bisa memperhitungkan, tapi kan di usia-usia yang mungkin SMP atau SMA itu kan sebenarnya sudah bisa memperhitungkan bahwa kalau truk ini tetap jalan mati nih. Iya. Apakah keseruan ini yang ada di atas pikiran dia sehingga dia menganggap resikonya nggak ada gitu? Iya. Sebetulnya kan anak umur seperti ini kan berpikir ya Mas Angga ya, bukan hasil sebuah pendidikan akademis saja, tapi berpikir itu kan proses cara berpikir, memilih, memutuskan, mempertimbangkan. Nah itu menurut saya itu mereka umur-umur begini masih merangkak. Jadi karena masih merangkak gitu ya, segala sesuatunya yang udah nggak merangkak lagi, yang udah cepet, yang udah jalannya lancar itu limbik sistemnya. Limbik sistem itu yang sesuatunya urusannya erat kaitannya dengan sesuatu hal yang sesaat karena faktor emosi. Misalkan seru itu kan adanya di mana? Emosi kan? Iya. Adrenalin asik ya kan? Nah itu itu yang udah lancar di mereka. Sehingga kan kalau logika kita nih ya, harusnya anak SMP kan dia udah belajar matematik. Iya gitu kan tahu nih truk berat, melaju dengan kecepatan berapa kilometer. Betul. Kalau ngerem mendadak bisa kena gitu kan. Iya betul. Nah tapi yang mereka kedepankan tadi keseruan tadi. Nah dan tantangan tadi semakin mengkhawatirkan, itu semakin menantang gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua adalah anak-anak begini sebetulnya kebutuhan untuk seru, menantang harusnya emang diarahkan ya kan, dengan mereka dikasih arahan gitu ya, sehingga nggak ada tuh kelakuan-kelakuan yang kayak gitu. Nah ini kan berarti anak-anak yang nggak dapat arahan. Ya jangan-jangan nih buat kita ya Mas Guru dan Mbak Guru gitu ya, termasuk orang tua, jangan-jangan kan cara kita membuat suatu pengajaran gitu ya, atau lingkungan di sekolah atau mungkin di rumah jarang membangun keseruan ke mereka, jarang membangun tantangan-tantangan ke mereka. Sebenarnya simpel aja sih. Kalau misalkan lagi tugas nih, ya, ada tugas. Kan biasanya orang guru ngomong, ayo tugas, ayo PR gitu kan. Itu dari kata-katanya anak tuh udah PR. Nah, kita ganti aja. Oke, Bapak Ibu guru mau ngasih challenge nih buat teman-teman. Dengar challenge kan? Challenge apaan nih? Ayo. Kalau perlu tantang lagi bagi teman-teman semua yang bisa mencapai challenge ini apa? Boleh jadi reward ya kan? Boleh jadi apresiasi apa gitu. Walaupun ujung-ujungnya tugas gitu. Iya. Itu kan sebenarnya cara berkomunikasi aja, membahasakan pakai istilah mereka kan? Gitu. Challenge-nya apa nih, Pak? Coba buka halaman 5. Buka 5. Apa nih Pak? Coba kamu baca situ. Oke, buka lagi halaman 6, 7 dan seterusnya sampai halaman 10. Challenge apa? Silakan kamu jawab semua itu dalam waktu misalkan. Besok kasih Pak Guru.
Iya, sederhana seperti itu ya. Atau yang lebih kompleksnya di konten kita pernah ada dulu namanya Mas Wajeng. Mas Wajeng. Betul. Dia bikin kelasnya untuk belajar sosiologi, disuruh bikin foto. Ditantang nih, bikin saling lomba bikin foto terbaik misalnya gitu, fotografi. Ditantang untuk bikin sebuah karya infografis. Jadi keseruannya teralih ke sana gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tugas juga ya. Iya, sama tugas. Iya. Packaging. Kalau di teori pembelajaran tuh ada yang nama gamifikasi Kak Daus. Teori gamifikasi bahwa kita pengemas pembelajaran dan lain itu dengan ada perlombaan di situ tuh, gitu. Oh iya. Kan setiap sesuatu yang kepikiran loh sama saya itu. Enggak, itu teorinya aja ya, maksudnya secara psikologis ya. Jadi kan itu tertantang. Iya. Gini, anak laki-laki itu memang mereka identik dengan kompetisi. Ya. Kalau anak perempuan, ini dari neuroscience-nya ya, itu mereka dekat dengan harmonisasi. Kalau anak perempuan ketemu dengan perempuan yang lain, itu pengen mereka ngobrol, bersosialisasi, kemudian akrab, gitu ya, maka saling kenalan. Kalau anak laki, ya baru udah satu tempat nih. Iya. Fokus aja dia hari itu mau seminar, aja mau seminar, nggak nyari temen gitu. Tapi kalau perempuan kan siapa nih yang bisa diajak rumpi terus deket gitu, Bu, minum Bu. Iya. Anak laki beda. Anak laki mereka sisinya kompetisi. Nah, apalagi anak umur remaja, dia senang dengan kompetisi. Gitu. Tinggal kita arahkan aja kompetisinya seperti apa. Saya nggak kepikiran Kak Dos. Tadi maksudnya kata kuncinya kan keseruan tadi ya, yang nggak sengaja saya sebut tuh. Ternyata memang itu yang dicari gitu. Berarti mungkin kita Mas Guru dan Mbak Guru gitu di sekolah, mungkin kita nggak terlalu mungkin agak sulit kita mencegah gitu ya ketika seorang siswa itu kan di luar ya Kak Dos aktivitasnya kan, kita nggak bisa cegah dia, kita nggak bisa kontrol dia untuk tidak melakukan kayak ngadang truk atau yang lain, tawuran misalkan gitu kan. Tapi kan sebenarnya dia cari adalah challenge tadi, tantangan tadi gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa diciptakan oleh guru di sekolah bisa diciptakan oleh sekolah sehingga dia teralihkan dan nggak ada waktu lagi nih untuk berlomba atau mencari eksistensi di luar gitu berarti ya. Jadi kan nggak gabut. Termasuk juga di dunia pendidikan itu jangan sampai hanya sekedar akademis aja di umur-umur remaja yang seolah-olah itu yang menjadi sebuah ukuran kan. Tanda kutip ya, kita kan tadi udah bersepakat pakai istilah challenge ya, kan banyak challenge yang lain. Ibaratnya ini sebetulnya kan ada ekskul, bahasanya kan gitu ya. Tapi challenge lain ada, harus kita fasilitasi gitu. Bahkan nggak perlu menunggu ekskul, guru pun bisa menciptakan challenge itu. Misalkan tadi dia di sosial media lomba saling bersaing untuk nyetopin truk gitu ya. Kenapa guru nggak mengalihkan pembelajarannya dengan sosial media sehingga siswa berlomba juga di situ gitu ya. Membuat konten sosial media dengan hal-hal yang positif dan gitu diperlombakan sehingga eksistensinya terbangun di situ gitu. Sebetulnya ini sih Mas Angga, saya coba melakukan pendekatan accept utilize. Accept itu kan kita terima. Kita gunakan aja. Kalau dia lagi seru, lagi pengen eksis di sosial media, ya kita manfaatin aja. Kan kadang ada anak-anak yang dia kayaknya senang banget bikin meme atau bikin karakter manga gitu ya. Kita optimalkan aja, bukan kita stop, bukan kita larang. Betul. Apa nih yang bisa dioptimalkan keseruan ini, mungkin dicariin tempat lomba yang sebagainya. Itu sih Mas Angga. Misalnya kalau keseruannya dia lomba-lomba bikin konten TikTok yang viral gitu. Betul. Tugasnya aja dialihkan, misalkan bikin sebuah konten gitu yang nanti diperlombakan dan sebagainya. Saya ingat dulu kan zaman-zaman dulu tawuran lagi hits dulu ya. Di tahun 2000-an misalnya itu anak-anak SMA SMP tawuran. Yang tren adalah dibikin ekskul tinju kan akhirnya kan, biar diadu tuh di situ daripada tawuran di jalan, mendingan bertinju sekalian. Nah itu kan sebenarnya salah satu solusi ya. Dan sampai hari ini kayaknya belum ada ya kompetisi tinju antar SMA. Itu menarik sebetulnya. Maksud saya ini sebetulnya agak geser dikit ya, tapi menurut saya perlu karena gini, di negeri kita kan juga harus dicontohkan yang namanya sisi kelaki-lakian ya. Jadi bukannya laki harus berantem, bukan itunya sih gitu. Tapi bahwa pemanfaatan sesuatu yang dia sudah miliki gitu ya, bagaimana menjadi seorang laki-laki ini kayak sekarang perlu lagi nih Mas Angga. Karena kita dihajar dengan yang namanya LGBT gitu. Hati-hati tuh ngomongnya, harus kita sensor dikit tuh nanti di judul tuh. Ntar kita kena ban nih. LGBT gitu kan. L68T. L68T gitu. Jadi selain eksistensinya dapat, penerimaannya dapat, kompetisinya dapat, keseruannya dapat, pokoknya hal sifatnya
nuansa-nuansa psikologis umur begitu terfasilitasi. Iya, gitu, iya. Jadi yang kita bisa ambil pelajarannya dari fenomena penghadangan truk ini adalah sebenarnya siswa ini butuh keseruan yang harus difasilitasi oleh sekolah, oleh guru atau oleh masyarakat gitu. Termasuk orang tua di rumah dong, Kak Daus. Nah, di rumah juga bisa jadi rumah nggak ada keseruan lagi gitu kan. Iya, orang tuanya sibuk kerja, pulang sekolah nyampe rumah ya sepi lagi gitu ya. Gabut ya kan. Makanya dia nyari keseruannya di sosial media, di luar rumah, kadang pulang sampai malam gitu karena dianggap udah nggak seru, padahal simple loh kalau anak umur begini. Salah satunya ya. Contohnya Kak Daus. Salah satu keseruannya itu misalkan tadi challenge udah ya, termasuk kita buat jok-jok atau humor atau 5 menit lah bercanda sama anak umur begini, itu sebetulnya udah bernilai banget buat dia. Oh gitu ya. Bernilai. Iya, kenapa? Karena saya tuh kalau pengalaman ngisi di umur ini ya, umur remaja gini ya, itu mereka gampang banget dikit-dikit tawa. Dikit-dikit ketawa. Karena saking sulitnya mendapat momen untuk ketawa gitu. Iya, jadi apa ya? Mereka tuh di balik tertawa itu sebetulnya mereka kan banyak tanda kutip tekanan ya. Tekanan tuh mungkin akademis, mungkin situasi gitu. Sehingga pelampiasannya adalah ketawa. Jadi kadang nih ya, akhirnya apa yang terjadi Mas Angga? Temannya jadi bahan tertawaan, gurunya jadi bahan tertawaan. Untuk mencari hiburan. Iya, sekarang ada fasilitas lagi kan, YouTube dia cari bahan lelucon. Ini yang tadi saya kaitkan dengan namanya lazy mind. Ketemu lagi lazy mind. Iya. Kan kebanyakan ketawa juga. Gitu. Nah, dan konten yang bikin ketawanya jauh lagi dari value-value-nya yang sebenarnya. Betul. Gitu. Terinfluence lah dia dengan nilai-nilai yang lain. Betul. Jadi memang kenapa saya bilang orang tua bercanda sama anak umur begini atau kita pernah dengar juga istilah-istilah ngomong receh lah sama anak usia ini perlu juga. Jadi selain ringan tapi ada nuansa humor. Jadi ada bernilai. Jangan seolah-olah anak butuh ketawa terus cukup nonton lawak selesai. Enggak. Tapi ketika dia ngobrol, ada tertawa, ada bercanda sama orang tuanya, itu ada sesuatu yang memorable buat anak. Atau dia ngeliat orang tuanya tuh enggak horor banget. Orang tuanya bisa diajak cair. Di sisi orang tuanya tegas tapi ada cair gitu. Jangan sampai tegas mulu tiap hari gitu. Nah itu sih Mas Angga yang akhirnya karena semua terfasilitasi di sekolah begini, di rumah seperti ini. Akhirnya dia nggak mencari hal-hal aneh untuk mencari keseruan tadi di luar. Betul. Gitu sih Mas Angga. Kayaknya cukup aja, saya mau pulang mau ngobrol sama anak saya. Masyaallah, luar biasa niatnya ya. Mau nyari keseruan. Iya. Ini syuting mulu nggak pulang-pulang. Kalau nanti Mas Angga keseruannya pengen ke kebun binatang, pikir tuh sebagai orang tua, buat kita semua nih, Mas Guru dan Mbak Guru, jangan sampai pergi kemana-mana tuh cuma sekedar ayo lihat binatang, cari keseruannya apa di situ. Iya. Cari misalkan, ayo tebak-tebakan misalkan. Sepele ya. Iya. Buat kita orang dewasa kan apa sih gitu ya, tapi buat anak ternyata beda ya. Ini berapa ini nih gajah beratnya misalkan, berapa kali dalam sehari gajah makan, itu kan membangun rasa ingin tahu, kemudian kepoin dan sebagainya. Gitu sih. Kita jadi fasilitator sebetulnya Mas Angga, guru maupun orang tua buat anak-anak remaja. Intinya sebenarnya kalau soal anak dan remaja baliknya ke situ-situ lagi ya. Iya, gimana orang tua mau ngobrol sama anaknya, ada mau punya waktu sama anaknya gitu. Betul. Karena mereka juga udah banyak juga kan hasil berpikirnya gitu. Nih Mas Mai harus denger nih. Kerja mulu. Semuanya lah ya. Semuanya ya. Mas Mai denger nih Mas Mai nih ya. Ngobrol bercanda sama anaknya gitu. Iya betul. Insyaallah. Oke Kak Daus, closing statement untuk kasus ini sebelum kita tutup karena kita harus pulang dan bertemu dengan anak-anak kita. Betul. Ya. Closingnya sederhana aja Mas Angga ya. Kita sebagai orang tua sama remaja bolehlah kita bersikap tegas gitu ya, karena memang kita juga sedang mendidik nih anak-anak usia remaja biar nggak los gitu ya. Tapi perlu juga kita renggangkan ketegasan ini lewat humor, lewat obrolan-obrolan yang ringan, termasuk juga apa yang dia sukai bisa jadi bahan obrolan, tapi ada nilai-nilai yang tetap kita sampaikan, nggak cuma nerima obrolannya tapi masukin tuh nilai-nilainya, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang tertanam dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih Mas Angga ya. Masya Allah, itu sahabat, benar-benar luar biasa ya. Amin. Terima kasih Kak Daus, sama-sama Mas Angga atas pencerahannya. Ya semoga kita masih tetap bisa membuat konten-konten yang mencerdaskan bangsa, insya Allah gitu ya. Ringan-ringan tapi ada nilai. Ya, setidaknya buat saya dan Mas Mae.
Terus kita ini kan sebar. Semuanya semoga bisa dapat manfaatnya. Amin. Gitu ya. Terima kasih Mas Guru Mbak Guru, ayah bunda di rumah. Kalau memang konten ini dirasa bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe channel kita. Follow juga sosial media kita, ada Guru Kreatif _ID, ada Edu Sahabat _ID. Ada juga IG-nya Kak Daus dan IG pribadi saya, bisa dilihat di deskripsi. Kita mohon supportnya biar kita tetap bisa membuat konten-konten untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, biar apa ya Kak Daus ya, kehidupan kita dalam mendidik. Iya, dalam koridor yang positif, yang cerdas ya. Betul, dan tetap memegang value-value yang selama ini kita pertahankan. Betul. Itu kan sebenarnya misi. Iya. Terima kasih Mas Guru dan Mbak Guru, ayah bunda, Kak Daus, makasih banyak. Salam untuk teman-teman Edu Sahabat. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.